Peganglah dengan erat apa yang kami berikan kepadamu, yakni Al-Quran. Serta ingatlah apa yang ada di dalamnya, supaya kamu bertakwa. Allah telah berfirman, Nabi juga bersabda kepada setiap muslim agar semua bertakwa. Bila kita ingin selamat dalam dunia hingga akhirat, Quran hadis jangan ditinggalkan, itulah pedoman abadi. Banyak sudah contohnya untuk kita renungkan, semua sudah tersurat dalam kitab Al-Quran. Dari orang-orang yang takwa, juga orang-orang yang ingkar, masing-masing dapat pahala. Surga neraka itulah tempatnya. Pedoman kaum muslimin dan muslimat, salat 5 waktu tak pernah terlupakan, mengamalkan hartanya, sabar serta mengalah, senang menolong pada sesama. Pedoman orang yang beriman bertakwa, tiada pernah akan berputus asa. Hidup walaupun pahit, penuh dengan cobaan, semua dihadapi dengan tawakal. Semua yang diharamkan tak pernah dilakukan, semua yang baik selalu diamalkan. Banyak sudah contohnya untuk kita renungkan, semua sudah tersurat dalam kitab Al-Quran. Dari orang-orang yang takwa, juga orang-orang yang ingkar, masing-masing dapat pahala. Surga neraka itulah tempat.
Memang banyak orang bilang waktu miskin taat beriman, tapi bila sudah kaya iman dianggapnya biasa. Percuma kau hidup mewah bila lupakan ibadah. Lebih baik sederhana, asalkan selalu bertakwa. Sebelum diri menutup mata, tanamkan iman di dada. Meskipun hidupmu miskin, tak perlu sedih prihatin. Meskipun kau hidup susah, jangan lupakan ibadah. Walau hidup miskin harta, asal masih tetap takwa. Walau hidup miskin harta, asal masih tetap takwa. Tabahkan dalam usaha, insya Allah terlaksana. Memang banyak orang bilang waktu miskin taat beriman, tapi bila sudah kaya iman dianggapnya biasa. Percuma kau hidup mewah bila lupakan ibadah. Lebih baik sederhana, asalkan selalu bertakwa. Sebelum diri menutup mata, tanamkan iman di dada. Meskipun hidupmu miskin, tak perlu sedih prihatin. Meskipun kau hidup susah, jangan lupakan ibadah. Walau hidup miskin harta, asal masih tetap takwa. Walau hidup miskin harta, asal masih tetap takwa. Tabahkan dalam usaha, insya
tingkah laku anak cucu. Banyak yang ingin kaya tanpa semangat kerja, dengan segala cara lupa moral etika, penghayatan agama, iman tauhid dan taqwa. Makin hari terkikis kemewahan dunia, sadarlah anak cucu akan masa depanmu. Industri teknologi menyajikan kemajuan, hidup mewah serba mudah, menyenangkan. Kendati senyumku tetap saja kelabu, memikirkan tingkah laku anak cucu. Banyak yang ingin kaya tanpa semangat kerja, dengan segala cara lupa moral etika, penghayatan agama, iman tauhid dan taqwa. Makin hari terkikis kemewahan dunia, sadarlah anak cucu akan masa depanmu. Kala setan merayu kita menuju jalan dosa, halus melebihi sutra, jangan mudah tergoda. Imanmu akan menangis, jiwa pun bersedih, merasa ternoda, setan yang tertawa. Iman yang engkau tanam sejak masa kecilmu, di jiwa yang sempurna, suci, tak bernoda, harus kita jaga, janganlah tergoda oleh tipu daya setan durjana. Bila hati terpikat, jiwamu akan sesat. Abdikan dirimu pada yang kuasa, tegakkan imanmu, jangan engkau siksa. Kala setan merayu kita menuju jalan dosa, halus melebihi sutra, jangan mudah tergoda. Imanmu akan menangis, jiwa pun bersedih, merasa ternoda, setan yang tertawa.
sempurna, suci tak bernoda, harus kita jaga, janganlah tergoda oleh tipu daya setan durjana. Bila hati terpikat, jiwamu akan sesat. Abdikan dirimu pada yang kuasa, tegakkan imanmu, jangan engkau siksa. Kalau setan merayu kita menuju jalan dosa, halus melebihi sutra, jangan mudah tergoda. Imanmu akan menangis, jiwa pun bersedih, merasa ternoda, setan yang tertawa. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang menghormat kedua orang tua, siapa yang harus didahulukan? Bersabda Nabi dalam hadisnya, pertama ibumu, kedua ibumu, lalu ketiga pun masih ibu, baru keempat pada ayahmu. Begitulah kemuliaan ibu apabila dibanding ayah. Nabi pun pernah bersabda pula, surga ada di telapak kaki ibu. Berdosalah kita bila tak menghormatinya, durhakalah kita bila sampai menentangnya. Patuhilah, taatilah, sayangi sepenuh jiwa. Muliakanlah, bahagiakanlah, jadilah anak yang soleh, solehah. Nabi Muhammad pernah ditanya tentang menghormat kedua orang tua, siapa yang harus didahulukan? Bersabda Nabi dalam hadisnya, pertama ibumu, kedua ibumu, lalu ketiga pun masih ibu, baru keempat pada ayahmu. Begitulah kemuliaan ibu apabila dibanding ayah. Nabi pun pernah bersabda pula, surga ada di telapak kaki ibu. Berdosalah kita